Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpa Mengajar. Saya Henry Ardiansa, dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan pokok pembahasan control statement menggunakan nested if dan logical operator. Jadi, tonton terus di Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang control statement menggunakan nested if dan logical operator, yang terdiri dari perintah nested if dan logical operator menggunakan contoh program. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu memahami penggunaan nested if dan logical operator dalam bahasa pemrograman C++. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran presentasi dan simulasi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas penggunaan control statement menggunakan if. Teman-teman masih ingat kan cara penggunaannya? Pada pertemuan ini, kita akan membahas lebih lanjut penggunaan if dengan menggunakan nested if. Apa sih nested if itu? Nested if terjadi apabila terdapat if di dalam instruksi if. Selanjutnya, kita akan membahas logical operator dalam bahasa pemrograman C++. Terdapat 3 instruksi penggunaan logical operator. Yang pertama, operator AND. Yang kedua, operator OR. Dan yang ketiga, operator NOT. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah tabel kebenaran untuk logical operator AND. Apabila terdapat 2 pernyataan benar dan salah, maka dalam operator AND akan menghasilkan nilai benar jika kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Namun, jika salah satu nilainya salah, maka akan menghasilkan nilai yang salah. Baiklah, sekarang perhatikan gambar yang berikutnya. Gambar yang berikutnya adalah gambar untuk tabel kebenaran logical operator OR. Pada logical operator OR, apabila dalam pernyataan terdapat salah satu nilai yang bernilai benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar dan akan menghasilkan nilai yang salah apabila kedua nilai salah. Sedangkan untuk logical operator NOT merupakan pembalik nilai. Apabila suatu nilai benar, maka dia akan dibalik menjadi salah. Begitu juga sebaliknya. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita praktikkan teori yang telah saya jelaskan tadi menggunakan contoh program. Baiklah teman-teman, sekarang kita praktekkan penggunaan nested if. Silakan teman-teman buka software untuk compilernya. Di sini saya menggunakan aplikasi DFC++. Ini sudah saya buka ya di sini devnya. Silakan buat file baru, bisa dengan Ctrl+N. Oke, kita buat ya di sini programnya. Ini include untuk preprosesor. Oke, ini untuk
penggunaan standar dari si in cout-nya. Kemudian kita buat main menu di sini. Oke, baik, di sini kita akan membuat program untuk menentukan suatu bilangan, apakah bilangan itu termasuk bilangan positif atau bilangan tersebut termasuk bilangan negatif atau tidak keduanya, berarti nilai bilangan tersebut adalah bilangan 0 gitu. Oke, sebelumnya kita buat dulu satu variabel ya untuk menginputkan sebuah nilai. Ya, misalkan sini saya buat saja nama variabelnya variabel build dengan tipe data integer. Oke, kita buat instruksi untuk memasukkan nilai memasukkan bilangannya itu yang mau kita tentukan tadi. Masukkan sebuah bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Karena di sini saya menggunakan tipe data integer ya. Oke, kemudian bilangan itu akan disimpan di dalam variabel bilangan yang ada di sini ya. Oke, nah di sini baru kita lakukan penggunaan nested if-nya ya. Yang pertama, if yang pertama, apabila bilangannya itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan nested if ya. If, terus kita buat if lagi di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita masukkan bilangannya tadi 10. Nah, dideteksi di awal 10 itu tidak sama dengan 0 ya. Berarti dia baru menjalankan instruksi yang ada di sini ya. Nah, di sini akan kita lakukan pengkondisian lagi. Apakah bilangan yang kita masukkan itu nanti lebih besar dari 0? Ya, jika lebih besar dari 0, dia akan mencetak bilangan merupakan bilangan positif gini. Nah, kita lakukan else ya, pengecualian. Jadi kalau misalkan bilangannya itu tidak lebih besar dari 0, berarti dia itu bilangannya adalah negatif. Oke, ini else yang if ini ada di dalam if ini ya, if, terus di dalamnya if ini adalah yang dimaksud dengan nested if. Nah, ini kita buat else lagi di sini ya. Else-nya untuk mencetak ya di cout adalah 0. Oke, jadi kalau dia tidak masuk di sini ya berarti bilangan yang kita masukkan itu adalah 0. Return. Nah, ini untuk mengembalikan nilai yang main tadi, fungsi integer ini. Oke, sekarang saya save di sini namanya bilangan positif negatif. Oke, kita coba compile apakah ada error. Nah, ini sudah tidak ada error ya. Nah, kalau tidak ada error, sekarang kita running. Nah, di sini ada instruksi masukkan sebuah bilangan bulat. Misalkan saya masukkan nilainya 10 ya. Nah, 10 itu adalah bilangan positif. Oke, kita lakukan running ulang. Nah, masukkan bilangan bulat lagi. Misalkan saya masukkan minus 2. Nah, minus adalah bilangan negatif. Nah, yang satu lagi kalau misalkan tidak positif atau negatif, saya masukkan 0. Nah, dia akan mencetak bilangan adalah 0. Nah, ini contoh yang pertama ya untuk instruksi nested if. Selanjutnya kita buat lagi contoh yang kedua ya. Oke.
Nah, di sini kita akan menentukan rentang umur itu, misalkan kalau anak-anak itu umur berapa sampai berapa ya. Misalkan saya masukin umurnya 5, berarti dia itu nanti termasuk anak-anak. Kalau misalkan saya masukkan misalkan dia itu 20, berarti dia termasuk dewasa ya, menggunakan nested if. Ya, seperti biasa kita buat dulu suatu variabel untuk menyimpan si umur itu nanti. Nah, ini terus kita lakukan instruksi untuk memasukkan umur. Nah, masukkan umurnya berapa ya nanti. Kemudian umur disimpan di dalam variabel umur. Nah, di sini baru kita lakukan pengkondisian menggunakan nested if. Ya, yang pertama if ya umur ya, apabila umur yang tadi kita masukkan di atas itu lebih besar dari 14, maksudnya di sini adalah 14 tahun. Nah, kita lakukan pengkondisian lagi. Nah, ini contoh yang kedua ya, if terus di dalamnya ada if lagi. Nah, if terus ada umur lagi lebih besar dari 18 ya, seperti ini. Ini dicetak si out dewasa gini. Nah, kalau misalkan nanti tidak lebih besar dari 18, dia dianggap itu remaja ya. Oke, gini remaja. Nah, di sini kita buat else lagi, else ya. Nah, else-nya kita buat if lagi ya. Jadi ada 2 jenjang dari nested if. Ya, if-nya apabila umurnya itu ya lebih besar dari 0 ya, kita cetak dia itu anak-anak, si out anak-anak. Oke, kalau tidak kita cetak berarti umurnya tidak terdeteksi. Oke, sini. Oke, kita buat di sini return lagi. Return ya, untuk membalik nilai. Nah, ini saya buat umur aja ya, namanya di save umur. Oke, kita coba compile dulu. Oke, ini tidak ada yang error. Sekarang kita running. Oke, misalnya kita masukkan umurnya itu 20 ya. Ini di sini 20, masukkan umur 20. Nah, dia termasuk kategori dewasa. Oke, sekarang kita masukkan umur. Nah, umurnya misalkan 17. Nah, dia termasuk kategori dari remaja. Tapi kalau misalkan kita masukkan umurnya 10 ya, 10. Nah, dia termasuk anak-anak. Dan yang satu misalkan nah, ini contohnya ya, minus 10, kan dia nggak ada ya umur itu minus di sini. Nah, dia tercetak tidak terdeteksi umurnya. Baik teman-teman, itulah contoh penggunaan nested if ya, sudah saya berikan contoh ada 2. Oke, silakan teman-teman praktekkan. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita praktekkan untuk lebih memahami terkait materi tentang logical operator. Kita praktekkan saja menggunakan pemrograman C++. Silakan buka software Dev C++-nya. Ya, kita buat new file di sini. Ya. Oke.
Kita buat preprosesornya dulu. Std-nya. Oke, integer main. Nah, oke, di sini kan karena ada dua kondisi ya, nanti benar dan salah. Nah, kita akan coba mengecek yang pertama untuk penggunaan n ya, logical n. Yang pertama di sini saya buat satu variabel a, nilainya 10, terus ada variabel b, nilainya 15. Nah, ini akan kita uji kebenarannya gitu menggunakan logical operator n. Oke, kita cout nilai kebenarannya ya. Cout misalkan di sini kita buat a-nya itu sama dengan 0. Nah, dipisah. Terus di sini kita gunakan logical operator ya, menggunakan double n ya, seperti ini. Terus yang kedua yang kita uji adalah a lebih besar dari b. Oke, seperti ini. N lain. Oke, yang kedua ya, karena kalau diperhatikan dari tabel kebenaran itu kan ada 4 kemungkinan ya yang terjadi. Jadi kita buat 4. Oke, yang di sini sama 0 juga. Ya, di 0, terus n kita buat a-nya lebih kecil, a lebih kecil dari b, n line. Oke, cout a sama dengan 10 ya. A lebih besar dari B. Oh, sorry, ini salah. Kayak gini. A lebih besar dari B. N line. Oke, cout lagi di sini yang terakhir. Kemungkinan yang terakhir a sama dengan 10. Terus a lebih kecil dari b. Oke, silakan di save contoh n ya. Di sini saya buat contoh n. Baik, kita jalankan. Kita compile dulu ya untuk mengecek dia benar atau salah. Nah, ini sudah bisa ya. Terus inilah hasilnya ya. 0 itu kenapa di sini 0? 0 itu adalah suatu pernyataan yang dianggap itu false atau salah. Kenapa salah? Nah, kita lihat di sini a-nya kan 10 ya. A 10. Nah, sini 10 sama dengan 10. 10 sama dengan 10 itu kan dia false ya. Nah, A lebih besar dari B ya, salah. Ya. Tadi A sama dengan 10 ya. Terus di sini disamakan dengan 0 ya. Di sini berarti nilainya kan benar. Di sini benar. Nah, A lebih besar dari B, salah. Benar dan salah jika kita lihat tabel kebenarannya itu menghasilkan nilai yang salah. Ya, begitu juga dengan yang ada di sini ya. Di sini benar, tapi di sini benar, di sini benar, di sini benar hasilnya. Di sini salah ya. Di sini adalah benar, hasilnya salah ya. Nah, di sini hasilnya benar, tapi di sininya salah ya, hasilnya salah. Dan yang terakhir adalah benar dan benar menghasilkan benar, makanya di sini adalah 1. Nah, lain halnya kalau misalkan kita ubah instruksi yang di sini menjadi instruksi OR. Nah, OR itu simbolnya kalau teman-teman bingung mencari
Dia ada di atas enter, tapi harus ditambahkan dengan shift ya, shift terus yang ada di atas enter. Ini saya save aja ya, jadi biar nggak terlalu panjang lagi tadi ngetiknya. Nah, untuk mengoreksi atau mendeteksi logical operator dari si OR ya. Nah, jadi kalau dia dideteksi keduanya salah, ini salah ya, ini salah, dia salah ya. Nah, tapi kalau misalkan yang lainnya misalkan salah satunya benar, ya dia akan benar kalau menggunakan logical operator dari OR. Nah, itulah penggunaan dari AND dan OR. Terus yang terakhir, oke, kita buat penggunaan NOT ya. Nah, kalau penggunaan NOT ya, ini kita buat cukup satu variabel aja, misalkan variabel A dia nilainya adalah 10 ya. Oke, kita out di sini. Nah, sekarang kita mau buat A sama dengan 0 ya, A sama dengan 0. Terus di sini ada out A sama dengan 10. Oke, biar ada ini kita kasih n line dulu di sini. Ya, oke, saya kasih nama aja not ya. Nah, kita tes dulu yang ini. Oh, sorry, ini kurang titik koma. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia nilainya 0 ya, berarti salah. A sama dengan 0 ya, 10 sama dengan 0 dia salah. 10 sama dengan 10 dia nilainya benar. Nah, sekarang kita gunakan instruksi not ya, menggunakan tanda seru ya, kita taruh di depannya. Ya, jadi dia adalah instruksi pembalik nilai. Yang awalnya tadi di sini dia false, yang menjadi true, di sini yang true menjadi false. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Ini hasilnya seperti apa. Nah, jadi pembalik nilai ya, yang tadi harusnya dia di sini nilainya salah, terus kita tambahkan not di depannya, dibalik ya. Salah jadi benar di sini jadi 1. Nah, sedangkan di sini yang awalnya dia nilainya benar, ya dibalik menjadi salah. Oke, baik teman-teman, itulah contoh penggunaan control statement menggunakan logical operator. Silakan teman-teman praktekkan kembali di rumah menggunakan laptopnya. Terima kasih. Itulah materi tentang control statement menggunakan nested if dan logical operator. Sangat mudah bukan untuk dipahami? Sekarang, coba teman-teman praktekkan kembali di rumah materi yang telah dijelaskan. Dan coba teman-teman membuat program untuk menentukan suatu grade. Apabila nilai lebih besar sama dengan 80, maka grade A. Apabila nilai antara 70 dan 79, maka grade-nya B. Apabila nilai antara 60 dan 69, maka grade-nya C. Dan apabila nilai antara 50 sampai 59, grade-nya D. Dan yang terakhir, apabila kurang dari 50, maka grade-nya adalah E. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk dapat menguasai bahasa pemrograman adalah dengan terus mempraktekannya. Oleh karena itu, teruslah berlatih dengan menggunakan contoh-contoh soal yang bervariasi. Demikian tadi materi tentang control statement menggunakan nested if dan logical operator.
sebagai salah satu bagian dari materi algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan saya Henry Ardiansah di episode selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.